Kita mulai Bapak Ibu sesuai undangan informasi kita mulai jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Sekedar cek sound Bu Feni, suara saya terdengar jelas Bu Feni? Pak Singgi, suara Jelas, saya Pak. terdengar Jelas, Pak. jelas. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acara tanya jawab, jadi sebenarnya hari ini agendanya bukan sosialisasi program penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2024, tapi lebih menuju ke tanya jawab dan diskusi. Tapi sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu di manajemen P3M sekarang. Saya perkenalkan ada Pak Singgih. Pak Singgih ini menggantikan Pak Wiwit sebagai koordinator bidang penelitian. Jadi Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan secara langsung bertemu atau via WA terkait penelitian pendanaan polban maupun pengajuan terkait matching fund atau dana padanan, silakan bisa menghubungi langsung ke Pak Singgih. Kemudian saya perkenalkan untuk koordinator pengabdian masyarakat ada Bu Feni, Bu Ratu Feni, ini Bu Ratunya P3M, Ratunya PKM Polban. Jadi silakan Bapak Ibu, jika ada skema PKM pada buku panduan yang ingin didiskusikan, silakan bisa menghubungi Bu Feni. Terkait rekognisi PKM, silakan jangan sungkan untuk menghubungi Bu Feni. Kemudian koordinator selanjutnya terkait publikasi, hilirisasi, dan kekayaan intelektual, ada Bu Hasri Hayati. Terkait pengajuan paten sederhana, kita sudah siapkan video petunjuk, termasuk hak cipta. Kemudian terkait SIPPM, bisa ditanyakan langsung ke Bu Hasri Hayati. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan dari tim manajemen P3M tahun 2024. Kita juga dibantu oleh Bu Atit dan Bu Dewi secara administrasi. Nah Bapak Ibu, penelitian pengajuan proposal penelitian dan PKM sudah kami buka sejak 2 Februari sampai 23 Februari, dan secara prosedur itu mulai Bapak Ibu bisa melakukan pengisian roadmap penelitian dan PKM, kemudian grading. Jadi pengisian roadmap individu, penelitian individu dan PKM individu akan disahkan oleh Ketua KBK dan PIC KPPKM. Silakan Bapak Ibu mengisi roadmap tahun 2024 sampai 2026, kemudian menghubungi Ketua KBK dan PIC KPPKM masing-masing. Setelah itu selesai, baru Bapak Ibu bisa lakukan grading untuk yang mengajukan kenaikan grading. Nah, kemudian Bapak Ibu, secara garis besar, tanggal 23 Februari kami tutup pengajuan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga kami punya waktu sekitar 5 atau 6 hari untuk memutuskan penilaian pendanaan proposal penelitian dan PKM. Kegiatan penelitian dan PKM itu secara kontrak akan dimulai 1 Maret sampai dengan akhir Agustus. Jadi durasi tetap 6 bulan. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilaksanakan paralel. Jadi kalau tahun lalu biasanya penelitian dulu berjalan sebulan, kemudian dilanjutkan oleh pengajuan proposal PKM. Kalau tahun ini kita coba bersamaan dan kontraknya bersamaan dari Maret hingga Agustus. Harapan kami jika Agustus lebih cepat selesai di bulan ke-8, maka kita punya waktu 4 bulan untuk mendapatkan LOA atau untuk menuntaskan luaran penelitian maupun PKM. Jadi di sini Agustus selesai,
luaran penelitian PKM selesai, kita lebih punya banyak waktu untuk mempersiapkan mau publish di mana. Nah, dari saya pembukaan itu Bapak Ibu, silakan sesuai judul kegiatan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan langsung, bisa via chat maupun langsung di secara lisan. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu mungkin dari Bu Feni barangkali ada yang mau disampaikan atau Pak Singgi atau Bu Hasri. Dari saya, Pak Yakob. Silakan Bu Feni. Ya Bapak Ibu, selamat sore, semoga sehat semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di kegiatan sore ini di Question and Answer tentang skema penelitian dan PKM. Di kesempatan ini juga saya izin menyampaikan informasi Bapak Ibu untuk kegiatan kita yang terdekat di hari Rabu. Saya izin share screen dulu Pak Yakob. Mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ini sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya isi informasi terkait ini. Nanti mungkin bisa paralel dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Untuk agenda PKM terdekat di tahun ini diawali dengan kegiatan ini Bapak Ibu FGD ini. Mudah-mudahan informasinya sudah sampai di WAG, sudah saya sampaikan juga, sudah saya share. Rencana tanggal 7 Februari 2024, kita mulai jam 9 sampai jam 3. Tempatnya di auditorium lantai 3 Direktorat Polban nih Bapak Ibu. Di kegiatan ini rencananya saya akan mengundang kepala desa, kelurahan, dan mitra-mitra desa PKM di tahun 2023. Jadi kesempatannya di sini kita bisa menggali mitra dan peluang-peluang, tema-tema yang bisa kita angkat di kegiatan PKM di tahun 2024. Jadi ini merupakan kelanjutan. Mungkin nanti ada evaluasi dari para kepala desa, kelurahan atau mitra kita di tahun lalu. Nah, kemudian di tahun ini kita akan buka tema-tema baru gitu ya, yang bisa dibangun bersama dengan mitra di desa. Sekaligus juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita di tahun 2023. Demikian mungkin Bapak Ibu informasi terkait kegiatan di tanggal 7 Februari. Ini terbuka untuk Bapak Ibu semua, dipersilakan untuk hadir. Semoga bisa optimal tadi merumuskan tema-tema apa yang kira-kira memang tepat dibutuhkan oleh mitra kita di desa khususnya. Demikian Pak Yakob informasi untuk FGD yang terdekat. Iya, jangan di off dulu Bu Fen. Jadi kalau tahun lalu kita hanya mengundang kepala desa dan kelurahan, ini tahun ini kita ngundang juga mitra desa ya Bu Fen ya. Iya betul Pak. Ya, mitra desa yang pernah menjadi mitra di tahun sebelumnya dengan harapan tahun ini adalah tahun kelanjutan Mhm. dari tahun sebelumnya seperti itu. Dan ada sedikit perluasan Pak Yakob. Jadi Bapak Ibu untuk kemarin itu kan memang 8 desa yang ada di 7 desa di Kecamatan Parongpong, Hmm. satu kelurahan gitu ya. Jadi 8 kepala desa. Kalau sekarang kita perluas lagi, beberapa desa kita undang yang memang masih dekat dengan Polban ya, dan pernah bermitra di tahun sebelumnya, ataupun ada yang belum pernah bermitra. Tapi kemarin terbangun komunikasi, jadi berkenan untuk hadir. Nah, mudah-mudahan ini juga semakin membuka peluang kerjasama untuk skema PKM di tahun 2024. Kalau nggak salah ada desa yang ini juga ya, yang mitra yang siap mengeluarkan pendanaan ya Bu Fen ya. Betul, itu desa eh, jadi bukan dengan, iya betul. Yang desanya sendiri itu sudah ada komunikasi siap memberikan pendanaan gitu. Jadi ini nilai plus ya, eh, menguntungkan tentunya gitu program-program Bapak Ibu yang ingin dilaksanakan selain mengandalkan pendanaan dari Polban,
ternyata ada juga desa yang bersedia gitu, eh, me- apa, menganggarkan dana untuk program yang berkaitan dengan kerjasama dengan Polban ini. Jadi ini juga mungkin jadi semacam apa ya, pengayaan baru bahwa ternyata bermitra PKM itu tidak harus seluruhnya dananya dari kita, tapi kemudian dari mitra juga bisa memberikan atau share dana ya untuk programnya. Jadi akan lebih efektif. Nah, ini tentu saja pas bila kebutuhannya bertemu gitu ya. Kebutuhan dari desa dan juga eh, kepakaran kita yang pas bertemu di sana. Jadi desanya memang memerlukan, kepakaran kita memenuhi, akhirnya kemudian simbiosis mutualisme di antara keduanya. Begitu Pak, ya Pak. Iya, bagus buat ini reakreditasi program studi, Bu Feni. Jadi kita punya PKM Hmm, pendanaan betul. dari luar perguruan tinggi, pendanaan Iya bersama. betul Pak. Pendanaan bersama betul. Atau bisa juga di sini ada kemungkinan juga pihak swasta yang juga kerjasama dengan eh, desanya, gitu ya, sudah terbiasa bekerja sama dengan desanya, terbangun sebelum ini. Kemudian masuk juga kita ke dalam kerjasama itu, jadi melibatkan tiga pihak ya, pihak swastanya, kemudian pihak Polban, kemudian juga pihak desa. Pendanaan mungkin tidak dari desa, tapi bentuk CSR gitu ya dari pihak swasta. Itu juga bisa seperti itu. Jadi Hmm, share dananya bisa lebih luas lagi. iya, iya, terima kasih Bu Feni. Pak Singgi, barangkali ada yang mau diinformasikan, Mbak? Informasi tambahan mungkin, atau Bu Hasri, terkait kondisi SIPPM mungkin Bu Hasri, atau Pak Singgi, silakan. Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau didiskusikan. Jadi memang tahun ini kita ubah sedikit, Bapak Ibu, metodenya. Semula sosialisasi itu pasti live dan itu membutuhkan waktu yang lama, jadi sakral sekali sehingga jika terlewat itu maka harus menonton rekamannya di YouTube dengan durasi yang cukup lama. Kita balik tahun ini, kita siapkan dulu videonya sehingga Bapak Ibu bisa melihat dengan waktu lebih disesuaikan dengan kesibukan, bisa dilakukan berulang-ulang. Ketika itu ada diskusi atau yang mau ditanyakan, kita manfaatkan di sesi kali ini, Bapak Ibu. Jika memang belum ada pertanyaan hari ini pun, Bapak Ibu bisa langsung komunikasi via WA ke kami. Silakan. Status SIPPM sudah bisa digunakan, Bapak Ibu, untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Hanya Bapak Ibu memang harus koordinasi dengan Ketua KBK dan PIC KPPKM masing-masing terkait pengesahan roadmap penelitian individu dan roadmap PKM individu. Dari Pak Singgi tidak ada tambahan. Ya, terima kasih Pak Singgi. Dari Bu Hasri, barangkali ada yang mau ditambahkan. Atau Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi secara garis besar, Bapak Ibu, kita memiliki 12 skema penelitian dan 4 skema pengabdian masyarakat. Dari skema-skema yang ada, kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu skema penelitian kompetitif dan skema penelitian penugasan. Begitu juga dengan PKM, skema PKM kompetitif dan skema PKM penugasan. Skema PKM dan penelitian penugasan akan kami buka di SIPPM setelah skema penelitian dan PKM kompetitif ditentukan siapa yang didanai. Tetapi secara prosedur dan lain-lain itu sudah tercantum semua di buku panduan.
Jadi mungkin tanggal 20 ya akhir bulan ini sudah bisa diajukan skema penugasan. Nah, tapi karena itu skema penugasan, maka secara kuota sangat terbatas, Bapak Ibu, dan disesuaikan dengan pendanaan yang ada. Bu Feni, ada tambahan lagi? Cukup Pak dari saya. Mungkin Bapak Ibu nampaknya sudah jelas barangkali mungkin Pak Yako Iya. dari Jadi informasi memang kita di YouTube. kita mengestimasi, wah kayaknya setengah jam nih selesai karena ya memang sudah kita sosialisasikan seperti itu, Bapak Ibu. Beberapa rekan juga memang ada pertanyaan, tapi sudah disampaikan melalui WA. Nah, tapi ketika Bapak Ibu masih punya hal untuk didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Dari Bu Ayu, Bu Ayu Ratna, untuk penelitian terapan, apakah surat dari mitra wajib? Iya, Bu Ayu. Jadi penelitian terapan tahun ini berbeda dengan sebelumnya, karena memang harus menghadirkan mitra. Nah, sebagai bukti ada mitra, maka ada di lampiran sekian, saya lupa, itu surat kesediaan mitra. Nah, Bapak Ibu harus mengisi itu, kemudian dijadikan satu dengan proposal penelitian untuk diupload di SIPPM. Berbeda dengan penelitian PKM. Kalau PKM diuploadnya itu ada menu khusus. Tapi kalau penelitian itu satu file dengan template atau dengan proposal penelitian. Jadi wajib. Mitra untuk tahun ini tidak kami klasifikasikan siapa saja, misalkan tingkatan usaha mikro, kecil, dan lain-lain. Jadi mitra bisa perguruan tinggi, bisa masyarakat, bisa industri, pemerintah daerah, silakan. Karena dengan mitra itulah kita bisa mengetahui bahwa produk kita bisa diterapkan atau tidak. Luaran dari penelitian bukan hanya produk dalam bentuk wujud, tapi proses, prosedur itu bisa. Jadi itu dianggap sebagai luaran penelitian, khususnya untuk teman-teman dari sosial humaniora. Jadi sekali lagi tidak harus produk. Kemudian yang kedua, jika ingin mengajukan ke media utama, apakah grading sudah di P4, apakah bisa turun? Waduh, ini Bu Ayu di saat teman-teman yang lain ingin sekali naik grading, nah, Bu Ayu sebaiknya jangan turun. Biarkan teman-teman yang lain yang bermain di PMU, penelitian media utama. Sudah saatnya Bu Ayu main di P4 atau P yang lebih tinggi. Kalau nggak salah Bu Ayu sekarang sudah lektor kepala, jadi sudah P sekian ini. Ya demikian Bu Ayu, semoga bisa ini ya suara saya terdengar. Kemudian dari Bu Indah Permatasari, mitra perguruan tinggi pada skema penelitian terapan, apakah boleh kerjasama dilakukan dengan salah satu dosen perguruan tinggi? Ya, mitranya bukan perorangan, Bu Indah, mitranya harus tadi bisa perguruan tinggi, berarti institusinya. Kalau perguruan tingginya nggak harus institusi apa pejabat utama, mungkin bisa jurusan di perguruan tinggi mitra, silakan. Bisa kaprodi, maksudnya prodinya, tapi tidak sonal dosen seperti itu. Misalkan Bu Indah jurusan apa dengan jurusan kimia misalkan, kemudian mitranya adalah jurusan kimia di Unjani, misalkan seperti itu. Bisa, silakan. Demikian Bu Indah. Kemarin juga ada pertanyaan mitranya adalah apa SMK atau SMA. Ya itu silakan, tapi yang mohon dibedakan bahwa ini penelitian terapan. Jadi secara apa prosedur, secara isi substansi ini berbeda dengan PKM, walaupun sama-sama ada mitra.
Jadi kompleksitas analisis, nah ini wajib dimunculkan. Silakan Bapak Ibu. Kita ingin mencoba Bapak Ibu, jadi penelitian tahun ini kita menyebutnya ini replika penelitian eh, Dirjen Vokasi. Jadi ketika penelitian terapannya di diksi itu membutuhkan mitra, maka kita coba latihan tahun ini penelitian terapan ada mitra. Tahun ini kita latihan membangun komunikasi dengan mitra supaya tahun depan kita sudah siap untuk mengikuti pengajuan proposal penelitian maupun PKM yang didanai oleh Diksi. Mengenai skema pendanaan itu adalah dana maksimal Bapak Ibu. Jadi silakan diajukan maksimal dan boleh lebih rendah sesuai kebutuhan. Dari Hansa, skema penelitian terapan, apakah ada panduan khusus yang membahas hal tersebut? Panduannya sama, Bu Hansa. Panduannya sudah saya share. Kira-kira ada detail yang mana yang harus kami jelaskan, Bu Hansa? Di panduan itu sudah ada. Jadi kemarin kami kirim bahan presentasi dan buku panduan. Kemudian kalau ada tambah penjelasan TKT, walaupun di proposal tidak harus dituliskan TKT penelitiannya TKT berapa, tapi TKT dalam buku panduan itu memberikan arah, memberikan tingkat kedalaman dari substansi yang Bapak Ibu akan bahas di penelitian Iya. maupun Hambatan di kabelnya terlalu karena panjang ini 15 menit. Tapi ada dari apa laptopnya kurang. silakan Pak Wahyu barangkali ada yang mau ditanyakan, Bu Farah, Pak Bu Ade, silakan. Ada pertanyaan baru Pak Yakob dari Pak Luga. Ya, jika skema penelitian terapan, apakah mitra bisa dari CV yang ada hubungan keluarga? Terima kasih. Ya, ini memang kalau di penelitian pada umumnya memang harus di luar ini, Pak Luga. Harus di luar, tapi di kesediaan surat kesediaan mitra itu ada pernyataan Pak Luga bahwa tidak ada kepentingan kita dengan mitra seperti itu. Nah, apalagi ketika tadi niat kita menghadirkan mitra itu untuk berlatih untuk penelitian diksi tahun depan, maka harus tidak ada kepentingan termasuk hubungan keluarga. Demikian Pak Luga. Bu Rifa, ya, jadi di panduan itu ada ketentuan umum Bapak Ibu. Jadi walaupun substansi penelitian Bapak Ibu apa sangat menarik gitu, kekinian, tapi ketika ketentuan umumnya tidak sesuai, maka akan kami gugurkan salah satu. Misalkan Bu Rifa mengajukan namanya tercantum di 3 judul yang berbeda. Di ketentuan di situ sudah kami tulis
hanya dua boleh sebagai ketua dan anggota atau dua-duanya anggota. Nah, tapi ketika kita mengajukan lebih dari dua, maka akan kami gugurkan di salah satu. Nah, biasanya kalau tahun lalu kami konfirmasi dulu, Bu, nama Ibu ada di tiga, mana yang kami gugurkan? Kami lakukan seperti itu. Kemudian kalau untuk pasca sarjana, kami selalu memfokuskan pasca sarjana itu yang kami selamatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena itu adalah bantuan institusi ke program pasca sarjana. Ketika itu mau diulang tahun ini, silakan Bu Rifa. Jadi sekali lagi, kalau P3M hanya menjaga di ketentuan umum, tapi secara substansi, itu yang akan menentukan penelitian Bapak Ibu adalah para reviewers. Demikian Bu Rifa. Bu Feni, barangkali ada tambahan? Ini ada pertanyaan baru dulu, Pak. Sudah ya dari Bu Rifa ya. Hmm. Eh, Tambahannya mungkin terkait yang PKM, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi mengingatkan kembali tentang ketentuan umum ya yang sering kemarin itu cukup menjadi perbincangan hangat gitu ya, terkait dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut. Jadi ini merupakan screening pertama Bapak Ibu. Jadi kalau tadi seperti yang Pak Yakob sampaikan bahwa konten itu akan direview oleh reviewer proposal. Namun hal pertama yang dilakukan ketika penerimaan proposal itu adalah tentang ketentuan umum tadi. Jadi hal banyaknya mungkin hal teknis gitu ya, namun ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Nah, baru kemudian setelah itu masuk ke review isinya. Jadi ketika ketentuan umumnya terpenuhi, maka itu bisa masuk ke tahap selanjutnya. Demikian mungkin tambahannya. Iya, Bu Fedi. Ketentuan Teringat lagi satu lagi Pak Yako, maaf. gimana? Untuk ketentuan jarak ya, terutama yang PKM, itu dianjurkan memang diprioritaskan ya, di bawah 13 kilometer. 30. Namun, maaf, 30 kilometer. Namun apabila Bapak Ibu memiliki mitra di atas kilometer tersebut, itu tidak menghalangi dan tidak menggugurkan. Jadi nanti dari hasil review tentu akan terlihat penilaian dari hasil isi proposal Bapak Ibu. Nah, kemudian baru masuk setelahnya adalah ke jarak kilometer itu, gitu ya. Jadi bisa mengurutkan barangkali, tapi itu tidak menggugurkan ya Bapak Ibu. Ketika secara isi baik sekali, kemudian tajam sekali menggambarkan kondisi mitra, gitu ya. Kemudian kebutuhannya memang tepat sekali gitu untuk diberikan pendanaan PKM. Dan jaraknya jauh gitu. Kemudian dibandingkan dengan yang jaraknya dekat, namun secara isi kurang baik, barangkali ya tentu saja meskipun jaraknya tadi jauh akan bisa lebih unggul. Gitu. Jadi itu diprioritaskan, namun tidak menggugurkan. Jadi termasuk juga untuk desa ya Bapak Ibu. Jadi desa yang diundang besok itu 8 gitu ya. Ditambah lagi desa-desa yang lain yang yang belum pernah yang sudah pernah melakukan kerjasama walaupun tidak di Kecamatan Parongpong di sekitar Polban. Nah, ini juga tidak masalah ya meskipun desanya tidak di Kecamatan Parongpong, tapi desa misalnya di Kabupaten Bandung gitu ya, bukan di kan kalau Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Ya misalnya di Kabupaten Bandung yang lain, daerah Lembang ke atas ada juga desa yang kemudian bermitra dalam kegiatan PKM dan itu tidak masalah gitu ya di luar desa yang kita prioritaskan tersebut. Jadi kembalinya untuk kilometer dan desa itu prioritas namun tidak menggugurkan Bapak Ibu. Demikian Pak Yakob. Maaf. Iya, Bu Fedi. Ada yang mau diceritakan tentang penelitian mitra luar negeri mungkin, Bu Fen? Oh ya, PKM internasional ya Pak Yakob. Oh iya, internasional, maaf. Ya. Eh,
Nah, ini memang di tahun 2024 ini kita coba push agar jurusan-jurusan kita memiliki PKM internasional karena menjadi catatan ya Bapak Ibu bahwa kita belum memiliki banyak PKM internasional apalagi yang mendapatkan pendanaan. Padahal sebenarnya untuk bisa menjalin kerjasama dalam PKM internasional itu tidak tidak rumit gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti halnya kita membangun kerjasama dengan mitra di skema-skema peningkatan kualitas, strategi dan sebagainya. Hanya memang ini ada apa tambahan luar negerinya. Nah, untuk luar negerinya ini sendiri, mitranya itu bisa saja yang kemarin misalnya yang sudah berlangsung itu kelompok pekerja migran Indonesia ya Bapak Ibu. Kan sebenarnya orang Indonesia juga gitu, hanya memang beraktivitas di luar negeri. Kemudian kita bekerja sama dengan pelajar yang ada apa organisasi atau himpunan pelajar yang ada di luar negeri tersebut. Kemudian akhirnya terjalin. Nah itu kategorinya sudah termasuk ke dalam kerjasama luar negeri. Atau dengan politeknik yang lain. Di sana politeknik itu sudah punya barangkali organisasi atau mitra kelompok masyarakat yang bisa apa dilaksanakan PKM. Biasanya mereka melaksanakan PKM dengan organisasi tersebut gitu misalnya. Nah, kita bisa ikut terlibat dengan politeknik tersebut kerjasama bagaimana agar mitra tadi gitu jadi mitra kita juga. Itu juga bisa. Jadi salah satu peluang kita untuk melaksanakan PKM internasional. Jadi banyak kemungkinannya. Kalau dengan perguruan tinggi yang lain atau dengan institusi yang lain ada plusnya Bapak Ibu, kita akan memperoleh pendanaan. Tadi yang itu mungkin kalau diakreditasi akan terhitung adanya pendanaan dari luar negeri. Jadi kalau dengan institusi yang memang bisa mengeluarkan dana juga gitu. Itu nilai plusnya. Tapi itu juga bisa juga dengan yang memang sementara ini mungkin dari mitranya tidak memberikan pendanaan gitu. Tapi kita serap dari internal Polban dukungan untuk pendanaannya gitu. Tidak masalah. Tapi sudah terbangun kemudian PKM internasionalnya. Barangkali Bapak Ibu ada apa namanya dulu ya mungkin sedang punya relasi di luar negeri, nah itu juga bisa jadi kesempatan untuk bisa membangun PKM. Mungkin relasi kita di luar negeri akan lebih tahu kira-kira mitra mana yang bisa kita bangun kerjasamanya, gitu. Itu bisa menjadi jalan juga, Bapak Ibu. Demikian, Pak Eko. Ya, terima kasih Bu Ferry. Itu penjelasan tambahan PKM internasional. Kalau penelitian mitra luar negeri itu kuncinya kita yang berkunjung ke sana atau kita yang datangkan mitra. Jadi penelitian mitra luar negeri itu tidak sekedar membuat publikasi bersama. Jadi dengan pendanaan seperti itu, kalau bikin publikasi bersama itu ya tidak usah didanai juga sebenarnya bisa. Jadi sekali lagi ada aktivitas yang harus dijaga, kita yang pergi ke negara mitra atau mitra dari negara tetangga, kita datangkan ke sini. Kita datangkan ke Polban, tidak sekedar untuk apa kerjasama di penelitian, tapi mohon bisa disamakan waktunya, misalkan pada saat penyelenggaraan seminar internasional supaya lebih meriah. Nah, jadi satu kali kedatangan itu mitra bisa terlibat dalam beberapa kegiatan di Polban. Kemudian penelitian pasca sarjana, banyak juga yang bertanya, jadi apakah sekarang bisa mendapatkan dua di penelitian pasca sarjana? Bisa. Bapak Ibu sebagai pembimbing itu bisa mengajukan dua proposal penelitian pasca sarjana di luar dua penelitian yang lain. Sehingga jika ditotal maka ada 4 Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu itu bisa muncul di 4 penelitian, 4 judul penelitian yang berbeda. 2 jadi ketua di PPS, penelitian pasca sarjana, 1 di luar pasca sarjana, dan 1 ketua dan 1 anggota di penelitian lain.
Jadi totalnya ada 4. Seperti itu. Kemudian dari Bu Keri, untuk P1 H indeks Scopusnya minimal 3, bisa jadi ketua penelitian skema PMU. Ya, jadi tahun ini kita coba untuk teman-teman dosen yang masih P1 tapi punya H indeks fokusnya 3, itu tidak hanya mengajukan di penelitian dasar, tapi bisa jadi ketua di penelitian PMU, penelitian media utama. Begitu. Nanti ini kita cek ulang. Bu Hasri, mohon dibantu nih Bu Hasri, SIPPM-nya itu. Nanti dicek lagi Bu Keri. Terima kasih buat masukannya. Jadi strategi ini kita coba strategi loncat, jadi tidak harus linear per anak tangga. Jadi untuk teman-teman yang masih asisten ahli, masih P1, tapi H indeks fokusnya minimal 3, silakan. Bisa menjadi ketua di penelitian yang lain. Nah, ada beberapa penelitian yang memang ketuanya itu harus struktural, seperti penelitian laboratorium. Itu karena kami masih memandang bahwa kepala lab adalah orang yang paling bertanggung jawab, orang yang memiliki rencana ke depan untuk pengembangan lab, sehingga ketika ada bantuan dana dari Polban melalui P3M, maka kepala lab bisa berbuat lebih banyak untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas di lab. Ini akan berbeda ketika diberikan ke dosen yang bukan kepala lab. Jadi kami masih memandang kepala lab ini spesial. Begitu juga dengan penelitian mitra luar negeri. Di sini kami menuliskan ketua jurusan. Ini bukan memberatkan ketua jurusan, tapi ketua jurusan sebagai leader. Ketua jurusan yang akan memimpin dan menugaskan timnya untuk melakukan penelitian luar negeri. Atau guru besar, atau dosen yang sudah memiliki grading P7. Silakan. Izin Pak Yakob, boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Uh, sorry Pak, ini saya sambil lagi di jalan, jadi mungkin suaranya agak putus-putus Pak ya. Pak, gini terkait dengan penelitian luar negeri tadi Pak, jelas supaya saya kan masih asisten ahli, mungkin indeks atau CITA skor oke lah. Nah, apakah bisa mengajukan penelitian luar negeri atau seperti Pak Yakob bilang tadi harus ketuanya itu dari Kajur? Nah, itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, itu terkait dengan mendatangkan anggota dari luar negeri tadi. Nah, kemarin saya sudah zoom-zooman juga sama mitra yang dari luar negeri. Nah, beliau setuju untuk datang ke Indonesia, gitu kan Pak. Nah, tapi terkait dengan akomodasinya, akomodasi, tiket pesawat, itu apakah kita yang menanggung dari RAB kita atau seperti apa Pak prosesnya terkait dengan biaya kedatangan mereka seperti itu? Ya. Seperti itu dulu Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Wahyu. Jadi penelitian mitra luar negeri adalah penelitian penugasan. Nah, kami berharap penelitian mitra luar negeri ini minimal 1 dari masing-masing jurusan, minimal seperti itu. Tapi ketika dana misalkan ternyata tidak semua jurusan atau sedikit sekali, maka memungkinkan satu jurusan mengusulkan 2. Tapi sekali lagi ini penugasan, artinya semua jurusan sebagai leader nih harus tahu, harus mengizinkan. Nah, jadi Mas Wahyu nanti kita koordinasi lagi dengan ketua jurusan dan tim di jurusan Mas Wahyu. Apakah, karena saya yakin AN nih mitra luar negerinya banyak. Jadi mana yang diprioritaskan lebih dulu di tahun ini? Yang pertama itu, yang kedua mengenai akomodasi transportasi, ini memang dana include dari dana penelitian yang sudah dicantumkan nanti.
yang akan diberikan oleh Polban tahun ini. Jadi memang untuk beberapa tahun ke depan ini kita masih cari mitra luar negeri yang terdekat saja. Jangan dulu di Eropa, Bapak Ibu. Jadi yang terjangkau dulu. Yang penting berkelanjutan. Berkelanjutan itu dimulai perkenalan, dana dari kita, harapannya tahun berikutnya ada sharing dan pendanaan. Tidak harus 50-50, tapi yang penting ada dulu. Nah, demikian Mas Wahyu penjelasan sementara. Ya, terima kasih Pak Yakob. Info aja Pak, kita itu kan kemarin dapat, jadi ibaratnya ada dari Polban saya, kemudian dari UITM, dan juga dari NHI, itu kan kolaborasi. Nah, kebetulan nama saya itu masuk di skema penelitian mereka gitu Pak. Nah, apakah nama mereka itu masuk di keanggotaan kita atau tidak? Seperti itu Pak. Lanjutan. Iya, Mas Wahyu, itu bisa dikemas dalam penelitian, ada dua sebenarnya. Mau penelitian luar negeri silahkan, atau penelitian kerjasama. Kerjasama memungkinkan. Kita bisa banyak mitra, bisa pentahelik silahkan. Tapi penelitian kerjasama itu ada keinginan, ada dana dari luar perguruan tinggi yang bisa digunakan bersama. Jadi Polban mengeluarkan, mitra juga mengeluarkan. Jadi silakan Oke, Pak. dipilih, ya bisa penelitian mitra luar negeri atau penelitian kerjasama. Seperti itu. Siapa? Nah, satu lagi Pak, nyambung lagi. Aduh, nyambung lagi. Yang kerjasama tadi Pak, itu yang mereka kan harus ada dana. Dana itu harus masuk Polban atau hanya kontrak penelitian dari mereka Pak? Kalau masuk Polban, aduh, kayaknya nggak memungkinkan Pak. Ya, jadi dana yang mendukung kegiatan penelitian. Jadi tidak harus masuk rekening Polban. Kalau yang ini ya, kalau yang Mas Wahyu ini jelaskan. Karena kerjasama beda-beda, Mas Wahyu. Ada beberapa rekan kita yang kerjasama itu berupa proyek yang dibawa dari luar, dibawa ke dalam. Kita hanya menyediakan jasa dan sarana, termasuk laboratorium. Nah, itu biasanya proyek yang dibawa ke dalam itu ya dana dari mereka. Itu biasanya masuk ke rekening Polban karena sudah ada perjanjian kerjasama. Nah, kalau yang saya tangkap dari Mas Wahyu ini, artinya kita kemas dalam penelitian ketika ada pengeluaran survei lapangan. Nah, nanti mitra itu yang mendanai. Mitra itu yang mengeluarkan uangnya langsung. Ada kegiatan FGD. Nah, mitranya misalkan yang mengeluarkan langsung itu nggak apa-apa, Mas Wahyu. Siap. Siap, jelas Pak Eko. Terima kasih Pak. Ya, seperti itu. Ya, makasih sama-sama. Hati-hati di jalan. Siap Pak. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan dari para koordinator. Sementara dari saya sudah cukup, Pak, nampaknya ya. Oke. Iya. Dari saya juga sudah cukup, Bu Feni. Kayaknya dari Pak Singgi dan Bu Hasri juga. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, jadi sesi diskusi dan tanya jawab cukup sekian. Kita masih terbuka untuk diskusi via WA atau Bapak Ibu boleh berkunjung langsung ke P3M. Nah, sekali lagi ini mumpung barangkali ada ketua KBK dan ketua jurusan yang hadir. Jadi bulan ini bisa saya katakan bulan yang menyibukkan buat ketua KBK dan PIC KPPKM karena harus melakukan pengesahan roadmap penelitian individu anggota KBK Bapak Ibu maupun roadmap penelitian PKM maupun roadmap individu PKM
oleh PIC KPPKM. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengesahkan, maka teman-teman kita, anggota KBK tidak bisa mengajukan. Termasuk saya, Bu Feni juga tidak bisa mengajukan. Oleh karena itu kita harus mengingatkan Ketua KBK dan PIC KPPKM. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita bisa submit proposal penelitian atau PKM, itu harus disetujui atau disahkan oleh Ketua KBK atau Ketua PIC KPPKM. Tahap selanjutnya harus disahkan oleh Ketua Jurusan. Nah, nanti Ketua Jurusan itu akan memberikan informasi untuk melengkapi pengajuan proposal Bapak Ibu. Jadi memang tahapnya cukup banyak yang sebenarnya bisa dimulai dari sekarang, Bapak Ibu. Jadi saya membayangkan kalau itu dilakukan di 3 hari, 5 hari sebelum tanggal 23 itu, ini akan merepotkan semua. Seperti itu. Tapi secara umum, fasilitas SIPPM itu sudah kami buka, sudah powerful. Demikian Bapak Ibu, kegiatan sesi tanya jawab hari ini. Selamat membuat proposal penelitian dan PKM. Kemudian mohon kehadiran Bapak Ibu pada tanggal 7 Februari, hari Rabu di acara FGD bersama mitra dari desa dan mitra lainnya. Jam 9 ya Bu Fen? Jam 9 Iya, Pak. ya di gedung Direktorat lantai 3 di ruang auditorium. Di situ Bapak Ibu akan bertemu langsung dengan calon mitra Bapak Ibu. Itu saja dari kami. Saya tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yakub, Bu Hani, dan Bapak Ibu semua.